Assalamualaikum ananda soleh dan solehah. Bagaimana kabarnya? Alhamdulillah ya. Baik, untuk pembelajaran hari ini, mari kita awali dengan mengucapkan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrohmanirrohim. Ayo ananda soleh dan solehah, masih diingat pada minggu lalu kita mempelajari apa? Ayo dibuka ya bukunya halaman 54. Pada pertemuan yang lalu, Ustazah sudah menjelaskan tentang garis bilangan pecahan. Nah, pada hari ini Ustazah akan membahas soal tentang garis bilangan pecahan. Ayo sekarang perhatikan buku paketnya halaman 55, latihan 4 nomor 2. Di sini ada nomor 2. Perintahnya yaitu lengkapilah garis bilangan sesuai dengan nilai pecahan pada bagian gambar yang diwarnai berikut. Nah, di sini kita bisa melihat nomor 2A. Nah, dilihat nomor A itu ada gambar apa? Gambar segitiga. Segitiga yang dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Dan salah satu sisinya diberi warna orange. Maka nilai pecahannya berapa? Ayo diingat pelajaran menentukan pecahan pada minggu-minggu sebelumnya. Berarti nilai pecahannya adalah 1/2 karena satu buah segitiga dibagi menjadi 2 bagian sama besar. Nah, di sini kita tinggal masukkan sesuai dengan perintahnya pada garis bilangan. Misalkan langkah yang pertama yang harus kita lakukan adalah membuat garisnya dulu. Kita membuat garis bilangan nih dengan ukuran 10 cm. Di ujungnya kasih angka 0 di sebelah kiri, di sebelah kanan kasih angka 1. Nah, sesuai dengan soalnya, ini merupakan bentuk pecahan 1/2. Kalau 1/2 itu sama saja dengan setengah. Berarti kita harus membagi 2 garis bilangan yang tadi kita buat yang ukurannya 10 cm untuk meletakkan pecahan 1/2-nya. Kalau dibagi 2 berarti berapa senti? 5 cm, 5 cm. 5 cm dari 0, 5 cm juga dari 1 kita buat. Lalu kita beri tanda titik. Lalu kita tulis 1/2. Jadi 1/2-nya itu berada di tengah-tengah antara 0 dan 1. Itu untuk yang A. Sekarang lihat yang B. Yang B itu adalah gambar sebuah persegi panjang yang dibagi menjadi 3 bagian. Nah, dilihat yang diwarnainya berapa? Hanya 1. Berarti nilai pecahannya berapa? 1/3. Kan terdiri dari 3 potongan yang menjadi 3-nya itu menjadi penyebut, dan yang diberi warnanya berapa? Hanya 1, dan satunya itu jadi pembilang. Maka bentuk pecahan dari soal B itu adalah 1/3. Nah, langkah pertama dalam pengerjaannya sama, kita juga harus membuat garis bilangan. Kita buat lagi garis bilangan yang ukurannya 10 cm. Lalu di ujung sebelah kanan kita beri titik, tanda titik dan angka 0. Sebelah kiri, sebelah kanan kita kasih angka 1. Nah, lalu berapa 10 dibagi 3? Nah, sekitar 3 cm. Berarti dari 0 bikin 3 cm kasih titik. Terus dari titik itu 3 cm lagi kasih titik. Dari titik itu ke angka 1, sisanya pasti 3 cm atau 4 cm. Nah, setelah itu di setiap titik yang tadi sudah kita buat, kita letakkan nilainya, pecahannya. Yang pertama adalah 1/3. Setelah 1/3 berapa nilai pecahannya? Setelah angka 1, angka 2. Berarti di titik kedua tulis 2/3. Lalu di titik ketiga itu adalah angka 1. Kenapa di angka 1? Karena setelah 2/3 itu pecahannya berapa? Setelah angka 2 pecahannya itu adalah
3. Jadi di situ tuh berarti udah 2/3 itu harusnya 3/3. Nah, 3 bagi 3 berapa hasilnya? 1. Jadi di situ ditulisnya 1. Nah, sekarang untuk yang C, di situ ada sebuah kotak ya. Persegi 4 di situ. Yang dibagi menjadi 4 bagian. Yang sama besar. Berapa yang diwarnainya? Hanya 1 ya. Berarti nilai pecahannya itu adalah 1/4 karena satu buah persegi 4 dibagi menjadi 4 bagian dan hanya 1 yang diberi warna. Maka saat kita akan membuatnya pada garis bilangan, langkahnya sama. Kita harus buat dulu garis bilangannya, misalkan 10 cm. Lalu di ujung kiri kita beri tanda 0, ujung kanan kita beri 1. Setelah itu kita bagi menjadi 4 bagian garis bilangannya. Ukurannya sekitar 3 cm setiap jarak dari 0 ke titik satunya, terus ke titik selanjutnya. Nah, kita buat dari 0 3 cm ke titik pertama. Di situ kita tulis berapa? 1/4. Lalu kita buat lagi titik yang kedua. Dari 1/4 ke titik kedua juga jaraknya sama 3 cm. Kita buat berapa? Tulis berapa pecahannya setelah angka 1? Angka 2. Jadi tulis 2/4. Setelah itu kita buat lagi titik ketiga. Dari 2/4 ke titik ketiga juga sama, jaraknya sekitar 3 cm. Nah, di situ kita letakkan pecahan berapa? Setelah angka 2 atau setelah pecahan 2/4, pecahan berapa selanjutnya? Pecahan 3/4. Lalu dari 3/4 ke 1 juga itu sekitar 3 cm. Nah, di situ kenapa 1? Kenapa enggak 4/4? Yaitu kan 4/4 itu pecahan setelah 3/4 ya. Kenapa? Karena kan 4/4 atau 4/4 itu sama saja seperti 4 bagi 4. 4 bagi 4 itu sama aja dengan 1. Nah, jadi seperti itu ya. Untuk meletakkan pecahan pada garis bilangan, kita harus tahu dulu berapa pecahannya. Lalu kita buat garis bilangannya. Kita buat menggunakan penggaris agar jaraknya itu sama. Lalu tinggal kita letakkan di mana saja letak si pecahannya. Nah, berikut hasilnya atau hasil dari soal nomor 2 ini. Kalian boleh jeda dulu videonya, terus kalian tulis di buku paketnya sesuai dengan foto yang Ustazah berikan ini. Selanjutnya tolong dibuka buku paketnya halaman 56. Nah, di sini Ustazah akan menjelaskan kembali tentang materi membandingkan dan mengurutkan pecahan menggunakan garis bilangan. Dalam membandingkan dan mengurutkan pecahan dalam garis bilangan, kalian harus mengetahui beberapa aturan terlebih dahulu. Nah, seperti yang Ustazah sudah jelaskan, terdapat 3 aturannya yang harus kalian ingat dan pahami. Yang pertama, semakin ke kanan, nilai pecahan semakin besar. Diingat, ke kanan besar. Yang kedua, semakin ke kiri, nilai pecahan semakin kecil. Diingat, jadi semakin ke kiri semakin kecil. Yang ketiga, pecahan yang seletak atau segaris memiliki nilai yang sama. Jadi yang berada dalam satu garis lurus itu nilainya sama. Selanjutnya, dalam membandingkan pecahan, kalian harus mengetahui tanda pembanding terlebih dahulu. Di sini ada 3 pembanding. Yang pertama, tanda yang menghadap ke arah kanan disebut tanda kurang dari. Yang kedua, tanda yang menghadap ke arah kiri disebut tanda lebih dari. Yang ketiga, tanda garis 2. Nah, itu disebut tanda sama dengan. Untuk tanda yang ketiga itu sudah sering kita lihat ya, sudah sering kita gunakan. Nah,
kecuali untuk tanda yang nomor 1 dan 2. Kita baru mengetahuinya ya. Nah, di sini Ustazah ada cara mudah untuk membedakan atau mengingat tanda kurang dari atau tanda lebih dari dengan cara memberikan garis lurus di depan tandanya. Misalkan untuk yang pertama, untuk tanda kurang dari, kita beri garis lurus. Nah, dilihat di gambar di videonya, di situ seperti membentuk huruf K atau kecil. Maka tanda itu disebut tanda kurang dari. Jadi kalau membentuk huruf K berarti kurang dari. Nah, kalau yang untuk kedua, di situ sama juga kita beri garis lurus di depannya. Nah, seperti bentuk huruf apa? Huruf B ya, atau besar. Nah, jadi tanda itu jika setelah diberi garis lurus lalu terbentuk seperti huruf B, berarti itu tanda lebih besar atau lebih dari. Berikut contoh soal tentang membandingkan pecahan. Di sini ada yang nomor 1. Bandingkan kedua pecahan berikut. Istilah titik-titik dengan tanda lebih dari, kurang dari, atau sama dengan. Dalam membandingkan pecahan itu, yang harus kita lakukan pertama, lihat dulu penyebutnya atau yang di bawahnya itu. Sudah sama atau belum? Kalau sudah sama, berarti tinggal kita bandingkan pembilangnya saja. Nah, kita lihat di sini yang 1A. Bandingkan antara 2/4 dengan 3/4. Nah, di situ lihat penyebutnya berapa? 4. Nah, kalau 4 ya, berarti penyebutnya sama antara 2/4 dengan 3/4. Nah, setelah itu kalau penyebutnya sama, kita tinggal lihat apanya? Lihat pembilangnya. Di situ pembilangnya 2 dan 3. Nah, tinggal kita bandingkan saja yang lebih besar mana, atau 2 itu lebih besar atau lebih kecil daripada 3. Lebih kecil, berarti kita beri tanda lebih kecil. Untuk nomor B, 1/3 dengan 2/3. Nah, lihat dulu penyebutnya, yaitu 3. Sudah sama ya penyebutnya 3. Maka langkah kedua kita harus melihat apanya? Pembilangnya. Pembilangnya berapa? 1 dan 2. Nah, setelah itu kita bandingkan. 1 itu lebih kecil atau lebih besar daripada 2? Lebih kecil, berarti tandanya itu adalah tanda kurang dari. Nah, untuk pecahan-pecahan yang berpenyebut berbeda, kita bisa lihat ke garis bilangan. Misalkan nomor C, 1/3 dengan 2/4. Nah, dia penyebutnya berbeda ya. Nah, berarti kita lihat di garis bilangan, di mana letak 1/3 itu lebih kiri daripada 2/4. Berarti kita bertanda apa? Tanda kurang dari. Yang D, sekarang lihat yang D. Ada 3/4 dengan 1/2. Nah, penyebutnya berbeda lagi nih. Kita lihat lagi ke garis bilangan, di mana 3/4 itu ternyata posisinya lebih kanan daripada 1/2. Berarti 3/6 lebih besar daripada 3/4 lebih besar daripada 1/2. Nah, coba sekarang kita lihat lagi yang E. Ada 2/3 dengan 1/6. Kita lihat ke garis bilangan. Nah, ternyata di situ 2/3 itu lebih kanan daripada 1/6. Ayo diingat, lebih kanan berarti tandanya nilainya itu lebih besar. Berarti kita beri tanda lebih dari. Nah, misal sekarang yang F. Ada 1/2 dengan 2/4. Nah, dilihat. Wah, ternyata 1/2 dengan 2/4 itu sejajar atau segaris. Berarti nilainya bagaimana? Nilainya itu sama. Kalau nilainya sama, kita beri tanda apa? Sama dengan. Nah, berikut contoh soal lainnya. Urutkan pecahan berikut dari yang terkecil. Caranya jika disuruh mengurutkan itu sama saja. Pertama, lihat dulu penyebutnya. Kedua, lihat pembilangnya. Kita lihat contoh nomor 1. Ada 1/3, 3/3, dan 2/3.
3. Dilihat penyebutnya berapa? 3. Sudah semuanya sama ya 3. Berarti tinggal apanya nih kita sekarang? Tinggal perhatikan pembilangnya. Di situ pembilangnya ada berapa saja? Ada 1, ada 3, dan 2. Nah, kita itu di soalnya diperintahkan mengurutkan dari yang terkecil. Maka berapa hasilnya? Tinggal kita urutkan saja. Berarti 1/3, 2/3, 3/3. Nah, sekarang nomor 2. Sama juga, kita lihat pembilangnya dulu. Kita lihat penyebutnya dulu, baru pembilangnya. Di situ penyebutnya 4. Nah, pembilangnya berapa saja? Ada 2, ada 6, dan 4. Kita urutkan dari yang terkecil berapa dulu? Berarti jawabannya 2/4, 4/4, dan 6/4. Sekarang kita lihat yang C. Nah, di situ yang C berapa saja? Kita lihat dulu penyebutnya berapa? 7 ya penyebutnya. Nah, pembilangnya ada angka berapa saja? Ada 5, ada 7, dan 6. Kita urutkan dari yang terkecil. Jadi bagaimana? Jadi 5/7, 6/7, dan 7/7. Yang kedua, ada urutkan pecahan berikut dari yang terbesar. Kalau tadi dari yang terkecil, sekarang dari yang terbesar. Caranya sama saja. Kita lihat dulu penyebutnya, lalu kita lihat pembilangnya. Soal nomor 1, ada 2/6, 3/6, dan 4/6. Penyebutnya berapa? 6. Sekarang kita lihat pembilangnya. Ada 2, ada 3, dan 4. Kita urutkan dari yang terbesar, berarti berapa? 4/6, 3/6, dan 2/6. Sekarang kita lihat nomor 2. Di situ ada 5/10, 7/10, dan 6/10. Kita lihat penyebutnya berapa? 10. Sudah sama ya semua. Berarti tinggal dilihat apanya nih? Pembilang. Pembilangnya ada berapa saja? Ada 5, ada 7, dan 6. Kita urutkan dari yang terbesar menjadi 7/10, 6/10, dan 5/10. Nah, sekarang dilihat yang C-nya, nomor 3-nya. Di situ ada 4/11, 3/11, dan 5/11. Sama, lihat apanya dulu? Penyebutnya. Penyebutnya berapa? 11. Nah, sudah sama semuanya ya. Tinggal dilihat pembilang. Pembilangnya berapa? Ada 4, ada 3, dan 5. Kita urutkan dari yang terbesar. Berarti berapa dulu? 5/11, 4/11, dan 3/11. Nah, itu ya untuk membandingkan atau mengurutkan. Alhamdulillah, untuk pembelajaran hari ini sudah selesai. Jika ada yang ingin ditanyakan, silahkan nopi saja Ustazah. Baik, mari kita akhiri dengan mengucapkan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Syukron. Semangat terus belajarnya, Nada Sholih dan Sholehah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.